korsitol. Hormon korsitol adalah hormon yang mampu menopang daya stres seseorang. 6 organ tubuh yang wajib dalam menggiling makanan tadi, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbabanuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama amma ba'd. Hadirin jamaah insan selalu bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, Ramadan yang ketiga pada hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan 2 hari yang lalu, puasa Ramadan 2 hari yang sebelumnya diterima oleh Sang Pencipta, sama-sama kita ke surga. Karena sejatinya orientasi dari tujuan puasa bulan Ramadan adalah bagaimana menciptakan kita menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kariban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bersalawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya saya, Anda dan kita semua akan mendapatkan surga yang kita nantikan bersama. Puasa Ramadan mendidik kesabaran dan kesehatan bagi kita semua. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-salah. Dalam ilmu tata bahasa Arab, cabang dari ilmu sorof menyatakan kalimat ista'inu makna atau binanya adalah litolabi, meminta dan memohon. Ketika orang-orang yang beriman sedang beribadah, ketika orang-orang beriman dalam melaksanakan ubudiyahnya kepada Sang Ilahi, mari sama-sama kita minta tolong dalam sebuah kesabaran dan dalam solat. Dalam solat sendiri ada 8 permintaan kita yang kita minta kepada Allah. Apa 8 permintaan tersebut? Yang pertama, Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, limpahkan aku rizki. Wahdini, berikan hamba petunjuk. Wa'afini, sembuhkan hamba. Wa'afu anni, dan maafkan hamba. Permintaan yang ke-7 adalah sembuhkan hamba. Ternyata sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara tentang hal menyembuhkan
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang permasalahan puasa. Sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu semuanya sehat. Sangat luar biasa analisa Rasulullah, Rasul pemimpin umat, Rasul kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganalisa ribuan tahun yang lalu melalui mutiara hadisnya tadi, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Sehingga para ahli kedokteran meneliti ada apa sebenarnya di balik rahasia puasa. Sejatinya ketika kita dalam berpuasa, organ-organ tubuh bagian dalam yang aktif dalam mencerna makanan yang kita konsumsi, mulai dari mulut sampai esofagus ataupun yang disebut dengan kerongkongan, kemudian telah diolah oleh esofagus, langsung ditransfer dalam lambung. Setelah lambung mengolah, kemudian ditransfer lagi ke usus kecil. Setelah usus kecil mengolah, maka ditransfer lagi ke usus besar sampai hingga ditransfer ke anus. Maka keluarlah kotoran-kotoran dari makanan yang kita konsumsi tadi. Ternyata sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, ternyata kewajiban kita sehari-hari makan 3 kali sehari. Selama makan 3 kali sehari tersebut, organ tubuh mulai dari mulut sampai esofagus, lambung, usus kecil, usus besar hingga anus, mereka tidak sempat, bahkan mereka tidak sempat melakukan istirahat secara khusus. Sejatinya sebelum kita berpuasa, keenam organ tubuh tadi 18 jam mereka dalam menggiling makanan yang tidak sempat beristirahat. Maka timbullah segala penyakit-penyakit yang terdapat dalam badan. Mulai dari penyakit kanker, bukan saja kantong kering, tapi kanker yang sebenarnya. Sampai penyakit diabetes mellitus, sampai penyakit hipertensi, sampai tekanan darah tinggi, sampai dengan lemak gula darah yang sangat luar biasa. Ternyata Ramadan mempertemukan kita 6 organ tubuh yang wajib dalam menggiling makanan tadi, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, usus halus, usus besar sampai dengan anus. Ternyata mereka sempat beristirahat 14 jam lamanya, mulai dari kita sahur hingga sampai kita berbuka. Ketika kita sahur, maka makanan ini akan digiling selama 8 jam. Kemudian sisa 6 jam lagi, disinilah daya tingkat kelaparan yang sangat luar biasa. Disinilah organ tubuh bagian dalam akan mendeteksifikasi segala racun, segala sel-sel mati yang ada di dalam organ tubuh kita, mulai dari lambung, usus kecil, usus besar, sehingga dengan mendeteksifikasi racun penyakit di dalam tubuh tersebut, organ tubuh kita mampu beristirahat, sehingga timbullah rasa lemas yang mencekam, lapar yang sangat luar biasa. Disinilah perbaikan sel-sel kita semata. Sehingga sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses kelemasan ini melalui perbaikan sel tadi dalam dunia medisnya disebut dengan autolisis. Bagaimana tidak? 14 jam lamanya kesempatan bagi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai dengan anus, mereka mampu beristirahat dengan istirahat yang sangat cukup, sehingga usus kita semakin bersih, dengan istirahat lambung yang sangat khusus, sehingga akan mendetoksifikasi segala penyakit yang terdapat di dalam lambung kita.
Maka setelah itu sahabat insan yang bersyukur, pencernaan akan aktif kembali. Maka selama kita mampu menjaga pola makan yang baik dan benar ketika puasa Ramadan, insya Allah puasa yang inilah yang akan menghantarkan kita dalam sebuah kesehatan. Selama kita menjaga dengan pola sahur yang benar, minum dengan memakan makanan dengan karbohidrat tinggi, zat vitamin nabati yang tinggi, nabati yang hewani yang sangat mencukupi, sehingga minum air yang sangat banyak, terutama minum air mineral tentunya. Permasalahan air mineral, kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tapi sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dalam keadaan berbuka, jangan seolah-olah kita semakin membabi buta, memakan makanan yang semena-mena dengan kadar minyak yang sangat tinggi, santan yang sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah apa yang telah kamu dapatkan dari bumi dengan makanan yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Stop mengikuti hawa nafsu dengan melihat jajanan-jajanan di media-media online, dengan melihat jajanan-jajanan yang terdapat di pasar Ramadan. Karena sejatinya puasa Ramadan mengajarkan kita arti pola makan dan minum yang benar, arti pola hidup sehat, arti sebuah kesederhanaan. Maka dalam hal ini, banyak minum air putih solusi utama. Banyak memakan kurma adalah merupakan zat ataupun buah-buahan yang terdapat dalam kurma mengandung vitamin A, B, dan D serta zat besi yang sangat luar biasa. Hadirin sahabat insan yang bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Ramadan mengajarkan kita, sejatinya puasa bulan Ramadan mengajarkan kita arti sebuah kesabaran. Sabar dari lisan, sabar dari mata, sabar hingga hati dalam menuruti hawa nafsu makanan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.